Suami istri yang budiman, yang berbahagia, masih bicara tentang kehidupan rumah tangga, suami istri Kristiani, atau bagaimana kehidupan kekristenan diterapkan dalam setiap keluarga, di mana di dalamnya ada kekristenan atau seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bicara panjang lebar tentang hal itu, dan sekarang marilah kita lanjutkan pembicaraan itu didasarkan pada 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke 12 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikan tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemara, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hei suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Dalam kenyataannya kita bertemu dengan suami istri yang perempuan Kristen, yang laki-laki tidak seiman, yang laki-laki Kristen, yang perempuan tidak seiman. Nah, di sini ditegaskan kalau sampai ada seorang perempuan yang tidak Kristen mau menikah dengan laki-laki yang Kristen, maka laki-laki itu bagaimanapun harus mengasihi istrinya dan tidak boleh menceraikannya, dan tidak boleh meminta atau menceraikan istrinya itu. Dan kalau ada seorang laki-laki yang tidak beriman pada Yesus kemudian mau menikah dengan seorang perempuan yang percaya pada Yesus, maka perempuan itu, istri itu tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi laki Kristen, perempuan Kristen yang menikah dengan perempuan yang tidak seiman dan laki yang tidak seiman, mereka bertanggung jawab menjaga keutuhan rumah tangga, tidak boleh menceraikannya. Kemudian yang kedua, laki perempuan Kristiani yang menikah dengan pasangan yang tidak seiman, mereka juga bertanggung jawab atas anak-anak dan masa depan anak-anaknya. Bagaimana anak-anak itu dikuduskan oleh karena kehadiran seorang ibu yang Kristiani, bagaimana anak-anak itu dikuduskan dengan keberadaan suami yang Kristiani, ayah yang Kristiani. Jadi orang Kristen bagaimanapun tidak boleh menceraikan istrinya karena tidak seiman, dan tidak boleh menceraikan suaminya karena tidak seiman. Justru mereka harus menjadi berkat bagi istrinya yang tidak seiman, menjadi berkat bagi suaminya yang tidak seiman, dan mereka mengkuduskan keberadaan istri atau suaminya yang tidak seiman. Demikian juga keberadaan mereka meneguhkan masa depan dan keberadaan anaknya. Biarlah keberadaanmu sebagai sosok pribadi ibu atau ayah yang Kristiani menghasilkan putra-putri yang setia pada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, seorang wanita Kristiani yang menikah dengan laki-laki yang tidak Kristen, di sini bertanggung jawab atas masa depan dan keselamatan suaminya. Perempuan Kristiani bertanggung jawab atas keselamatan suaminya, laki-laki Kristiani bertanggung jawab atas keselamatan suami atau istrinya. Jadi laki perempuan Kristen yang menikah dengan pasangan yang tidak seiman bertanggung jawab atas keselamatan pasangannya. Berarti dalam kehidupan rumah tangga, seorang wanita Kristiani yang menikah dengan laki tidak Kristiani harus bersaksi kepada suaminya. Seorang laki-laki Kristiani yang menikah dengan seorang perempuan yang tidak Kristiani menjadi saksi bagi
istrinya. Bagaimana istri atau suaminya yang tidak seiman itu diselamatkan di dalam dan oleh Yesus. Karena itu keberadaanmu sebagai seorang istri Kristiani, suami Kristiani, menjadi berkat bagi pasanganmu. Bagaimana hidup kasihmu, kesetiaanmu kepada pasanganmu itu betul-betul diminta oleh Tuhan. Dan kalau istri atau suamimu yang tidak seiman yang minta cerai, kita tidak bisa melarangnya, namun kita harus melepas dalam damai sejahtera dan tetap berdamai sejahtera. Tidak ada kebencian dan permusuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kehidupan rumah tangga Bapak Ibu dan Saudaraku selalu dalam damai sejahtera Allah dan dipelihara berkati oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.